Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Saya nggak tahu mesti ngomong apa, saya juga kaget mobil ini bisa masuk ke Indonesia. Ini adalah Toyota Century SUV. Evans Motor memang terkenal bisa membuat kita terkejut dengan memasukkan mobil-mobil yang tidak kami sangka itu bisa masuk ke Indonesia. Toyota GR-MN Yaris, kemudian mobil untuk ngangkut kuda tuh kemarin. Terus juga ada Mercedes AMG GT P1 yang itu juga semestinya tidak ada di Indonesia. Dan sekarang ini adalah SUV termewah dari Jepang yang dibuat untuk setara atau bahkan menyaingi Rolls-Royce Cullinan. Ini adalah Toyota Century versus SUV. Bagi Anda yang mungkin belum terlalu kenal Toyota Century apa? Toyota Century itu adalah sedan termewahnya Toyota yang itu hanya untuk di pasar Jepang mainly, dan sejak tahun 1967 sampai sekarang itu hanya ada 3 generasi. Generasi pertama dari tahun 67 sampai 97, bayangkan. Generasi kedua dari 97 sampai 2018. Dan di 2018 kami sudah review Toyota Century terbaru di Evans Motor juga. Kemudian di 2023 Toyota memutuskan untuk membuat mobil ini. Sebuah SUV super mewah yang membawa badge Century. Walaupun sebenarnya secara basis mobil ini bukan berbasis dari Century Sedan. Basisnya itu dari Toyota Grand Highlander yang ada di Amerika Serikat atau Lexus TX. Tapi sisanya ini diberi sentuhan sebuah Century. Bahkan sampai logonya pun tidak ada logo Toyota lagi, logo Century. Ini logo burung khas Century yang ada juga di velgnya. Dan saya mendapatkan cerita dari Pak Ivan, mendapatkan mobil ini sulitnya minta ampun di Jepang. Dan entah bagaimana akhirnya Evans Motor berhasil dapat satu dan sudah laku. Pemiliknya sudah tidak sabar mengambil mobil ini. Bahkan ini juga saya syuting harus cepat-cepat karena langsung habis syuting ini mobil ini langsung dibawa oleh pemiliknya. Well, sekarang kita lihat bagian luarnya dulu. Jujur aja, bagian luarnya itu tidak bisa dibilang terlalu gagah, terlalu maco, atau terlalu modern. Blend, campuran ada antara hal modern, ada sedikit karya seni di grillnya, tapi bukan desain yang bikin kita wow gitu. Tapi Century memang tidak memerlukan itu semua. Kalau Anda bisa lihat Century Sedan dari generasi pertama seperti ini, generasi kedua seperti ini, generasi 3 seperti ini, bentuknya itu konvensional. Ini sebenarnya Century yang paling tidak konvensional. Lampunya 2 di depan, 2 tingkat, di belakang juga 2 tingkat. Agak-agak seperti Genesis, tapi kalau melihat kotak-kotaknya seperti ini, melihat figur bodinya nih, kalau kita lihat dari samping, apalagi belakang, ini ada kemiripan juga dengan Rolls-Royce Cullinan. Lihat ini bagian belakangnya ada kecil gitu kan, mendatar seperti bagasi kecil gitu ya. Tapi secara keseluruhan Century bukan masalah desain. Toyota boleh saja membuat Century dengan bentuk yang sangat sederhana, tapi ketika ada badge Century Anda akan tahu bahwa itu adalah versi termewah dari Toyota yang biasanya kalau di versi sedan itu dipakai oleh kekaisaran Jepang. Mobil-mobil para bangsawannya Jepang. Dan sekarang versi SUV-nya. Warnanya hitam. Warna hitam ini memang paling
cocok, velgnya chrome yang juga cocok dengan mobil ini. Bannya masif 255/45 R22. Di belakang juga memakai ukuran yang sama 255/45 R22. Suspensi ini masih menggunakan perkeong di depan, di belakang, dan di depannya coba saya intip ya sedikit. Ini juga masih menggunakan perkeong, jadi dia belum menggunakan air suspension. Tapi Toyota Century selalu terkenal dengan kenyamanan suspensinya, dan saya yakin di sini juga suspensinya bukan suspensi yang keras. Keistimewaan Toyota Century ada di bagian dalamnya, tapi nanti kita akan ke bagian dalamnya. Kita lihat dulu bagian luarnya. Secara overall, mobil ini bukan yang paling ganteng, bukan yang paling modern di kelas luxurious SUV, tapi salah satu yang paling berwibawa. Wibawanya kuat sekali di mobil ini, utamanya karena logo dari Century, dan desainnya tuh nggak macem-macem gitu loh. Dia tidak berusaha untuk membuat orang terpukau gitu. Ya, ciri khas bangsawan. Kalau Anda udah bangsawan, Anda udah raja, atau Anda udah kaisar, nggak perlu potongan rambut aneh-aneh, biasa aja. Tapi wibawa itu keluar. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin. Pintunya udah vakum. Super rapi dan semuanya ditutupi. Dan ini yang unik ya, ini SUV besar yang biasanya Anda pasti akan expect mesin itu longitudinal gitu ya, basis penggerak belakang. Tapi tidak, ini dia mesinnya melintang transversal karena ini basisnya adalah penggerak depan, walaupun mobil ini adalah all wheel drive. Mesin yang dipakai adalah 3500 cc V6 dan dia memiliki sistem plug-in hybrid. Jadi ada baterai yang bisa di-charge juga dan bekerja bersama mesin ini untuk melajukan mobil yang beratnya 2,5 ton ini. Tenaga totalnya dari mesin bensinnya dan sistem hybridnya itu adalah 412 PS. Jadi sangat-sangat mumpuni. Mungkin memang tidak selevel Rolls-Royce Cullinan yang mesinnya 6.750 cc V12 turbo yang itu bisa di kisaran 600 HP, tapi ini sudah cukup top. Mobil seperti ini tidak butuh untuk ngebut-ngebut. Transmisinya eCVT karena ini adalah sebuah hybrid, dan kalau Anda mengisi baterainya, setiap kali baterainya itu penuh, Anda bisa berjalan tanpa mesin sampai 69 km. Jadi ya lumayan mengurangi konsumsi bensin dari mobil ini. Saya nariknya di sini aja deh. Soalnya baru dipoles mobilnya, takut kotor kena tangan saya. Oke. Di sini aja. Nggak perlu kenceng-kenceng nutupnya, tapi suara nutupnya tuh berwibawa banget. Drek. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Bukan penumpang dulu, kita ke bagasinya dulu. Nah, di sini untuk mengisi listrik di kanan. Dan ini agak beda ya, bukan CCS 2 ya. Tapi mungkin mestinya Anda dapat adaptornya. Dan di sebelah kiri untuk ngisi bensin. Sekarang kita buka. Saya belum pernah ketemu mobil ini, jadi saya harus nyari-nyari di mana letak ininya. Kayaknya bukan di sini. Oh, ini. Di sini ada kamera, di kiri, di kanannya tombol untuk membuka bagasi. Bagasinya kecil untuk sebuah SUV. Tidak ada yang istimewa di sini karena ya Anda juga tidak akan berlibur keluarga dengan Century SUV ya. Masih cukup lah untuk sebuah koper besar atau 2 buah koper medium, backpack bisa. Dan di sini ada tonjolan yang ini saya curigai mestinya lemari pendingin ya, tapi nanti kita lihat. Karena saya juga baru ketemu mobil ini, belum sempat mempelajari apa-apa, tiba-tiba dibilang cepet ya, karena yang punya udah mau ngambil. Oke. Di bawah sini juga udah nggak ada apa-apa lagi, ini cuma buat tools standar nantinya. Tapi di sini ada listrik
seperti listrik rumah. Ini colokan Jepang ya, karena ini mobil dari Jepang. 1500 watt dan ini 100 volt ininya. Nah, ini fuse-nya. Nah, yang unik di bagasi ini adalah ada kaca lagi di sini. Jadi ada yang memisahkan ke ruang penumpang. Jadi ruang penumpang dan dunia luar itu dipisahkan oleh 2 buah kaca. Satu kaca belakang dan satu lagi kaca yang ada di pilar C ini. Bisa juga untuk style, bisa juga untuk membuat kabin itu makin kedap. Oke, siap ke bagian belakang. Sekarang kita naik. Ntar, kita nyalain dulu mesinnya biar AC-nya nyala. By the way, ini kuncinya. Kuncinya Toyota sekali. Toyota Yaris saya dan Toyota Velfire saya kayak gini. Cuman di sininya ada logo dari Century. Wih, begitu buka langsung ada footstep yang keluar. Sayang kalau nggak diinjak. Oke, kita ke bagian belakang dulu. Sebetulnya kalau di Jepang itu ada versi yang pintu geser. Dan itu membuat tampilan mobil ini begitu unik seperti paduan antara MPV dan SUV. Tapi itu optional dan kita nggak bisa milih. Ini Evans Motor aja sudah beruntung bisa mendapatkan satu. Ini yang versi pintu normal dan nggak masalah. Ini sebuah Century SUV. Dan wow, ini begitu saya naikin, mobil tuh kelihatan langsung bergerak suspensinya. Ini pasti suspensi yang sangat nyaman ketika dipakai di jalan. Oke, dia bukan Rolls Royce. Nggak bisa kita pencet tombol untuk menutup pintu. Tapi ya kalau Anda naik Century SUV, pasti ada orang di luar yang akan menutupkan pintu untuk Anda. Oke. Ternyata dia konfigurasinya adalah 4-seater. Jadi bener-bener 2 buah kursi individual. Ini tahu nggak, saya ngerasa seperti berada di mana? Seperti berada di Lexus LM atau di Velfire. Ini banyak yang sama. Ini sama persis seperti yang ada di Velfire yang bisa mengatur semuanya. Dan tapi yang paling menyenangkan di sini adalah kita ke seat, terus kita ke passenger seat. Kemudian bangku depan bisa kita majukan, bisa kita mundurkan, bisa kita majukan untuk menambah ruang kaki di belakang. Kemudian untuk kursi kita di sini ada tuas juga untuk reclining. Pengen tahu recliningnya seberapa? Oh, dia langsung otomatis memajukan. Kalau misalnya mau mentok ke belakang, dia akan majukan lagi. Oh, bisa sampai full. Wih, bisa sampai full. Nah, kalau nggak salah yang bagian depannya, ini juga bisa kita lipat nggak ya? Oh enggak, ini udah paling mentoknya bagian depan segini. Terus kita ada sandaran kaki juga. Ya. Oke, saya tegakkan dulu karena ini bukan posisi duduk yang normal, ini posisi tidur. Oh, lihat ini, kaki saya juga nggak mentok ke depan. Ini bisa bersantai, masih bisa reclining lagi. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Century Sedan karena keterbatasan space di belakang. Begitu di Century SUV ini bisa. Nah, saya tegakin lagi, ini tegakin pasti tinggal pencet satu tombol aja. Nah, ini bener-bener mirip seperti yang ada di Velfire dan Alphard, sama semua tombolnya. Nah, ini kita bisa balik lagi. Saya tingginya 177 cm dan lihat ini, wah, lega sekali ke depan. Kemudian juga walaupun ini panoramic roof, saya kepala juga nggak mentok. Di sini ada meja. Nah, di sini ada meja. Kita kalau mau makan atau kalau mau meletakkan handphone aja,
Kita bisa lipat seperti ini, jadi nggak ganggu akses keluar masuk. Kita bisa taruh mungkin kerjaan kita di sini atau apapun, novel, mungkin buku. Novel tahun berapa ini? Orang emang masih baca novel? Yang beli Century rata-rata itu orang yang sudah mature dan rata-rata mereka masih membaca. Bahkan di sini masih ada Blu-ray player, Blu-ray disc player. Siapa tahu kalau masih punya disc Blu-ray bisa di setel di sini untuk di setel di entertainment sistemnya ini. Dan headsetnya ini bisa ada colokannya di sini di balik armrest. Nah, di balik armrest ini juga ada 2 buah USB-C slot yang kalau kita kasih kabelnya tuh bisa kita masukin ke sini nih. Nah, di sini kemudian handphone kita letakkan di atas. Aduh, saya nggak bawa handphone saya lagi ya. Tapi handphone bisa kita letakkan di sini. Nah, ini kita pakein aja. Misalnya nih handphone kita taruh di sini. Dia bisa ketahan, bawahnya itu di charge. Sekarang saya pengen lihat apa yang tadi mengurangi space bagasi. Ini nih. Lemari pendingin. Oh, proper sekali di sini ada lemari esnya. Kemudian di sini ada lampu baca. Kemudian ini bahan dari atapnya ini, plafonnya ini Alcantara. Joknya kulit. Joknya sebenarnya bukan khasnya Century ya. Khasnya Century itu ada jok yang bukan kulit, yang dia seperti jok karung gitu ya. Yang katanya itu kalau di Jepang itu jadi hangat pada saat musim dingin, tapi mungkin buat Indonesia nggak cocok. Saya tidak tahu apakah untuk Century SUV ada option jok dengan bahan seperti yang di Century Sedan, tapi saya rasa untuk yang kulit dengan warna hitam seperti ini adalah yang paling pas. Kemudian ini adalah konsol yang tegak, yang isinya itu ada ventilasi AC, jam, dan saya sudah hanya ornamen saja, tidak difungsikan untuk menyimpan barang atau apapun, tapi itu bikin tampilannya berbeda karena ini hanya ada di Century yang seperti ini nih. Dan itu semakin memisahkan kita dengan ruang depan, dan kita dengan belakang kan juga sudah dipisahkan tuh oleh kaca itu. Nah, ada cara lagi untuk memisahkan diri kita dengan dunia luar, yaitu satu, kacanya ini. Ini seperti kaca anti peluru modelnya. Ini double glass. Jadi ini pasti akan sangat hening dan kacanya tebal sekali. Tidak setebal kaca anti peluru yang proper ya, karena ini juga tidak diklaim sebagai anti peluru, tapi ini tebal dan double serta kalau ada ingin privacy, Anda tinggal pencet satu tombol. Langsung menggelap. Bukan hanya di sisi Anda, tapi juga di belakang ini. Ini teknologi elektrokromik. Jadi ketika kita pencet satu tombol, dia bisa terang dan dia bisa gelap seperti ini. Dan ini kita dari bangku kanan maupun kiri, kita bisa menyetel untuk kanan dan kiri juga. Saya juga bisa menyetel yang kanan, dari sini juga ada tombolnya. Kemudian tirai panoramiknya ini juga bisa saya atur dari sini. Kalau mau buka tinggal ke belakang. Di sini ada sentuhan, ini ada gantungan, mungkin untuk gantungan jas kali ya. Terus kemudian di sini pegangan tangannya untuk naik dan turun juga ini dari kulit dengan soft panel dan grip yang sangat bagus, serta di sini ada metal yang doff. Benar-benar terasa mahal sekali kabinnya. Memang untuk tombol-tombol ini kelihatan banget, ini tombol-tombol yang diambil dari Toyota Alphard atau Velfire. Tapi ya ini sebuah Toyota. Yang jelas di sini duduknya sangat nyaman, sangat lega, ada entertainment sistemnya dan sangat privacy. Anda nggak butuh fitur macam-macam kalau Anda naik Toyota Century. Anda nggak butuh fitur yang funky. Anda butuh ketenangan di dalam. Oke, memang ini ambience light-nya Anda bisa atur warnanya, tapi ya udah, that's it. Nggak ada yang aneh-aneh untuk mobil ini. Nah, sekarang saya akan kembalikan dulu jok bagian depan ini, karena saya mau pindah ke depan untuk merasakan bagaimana rasanya jadi supir bos. Karena kalian di sini bos. Oh ya, sedikit tentang hiburan untuk bos. Selain bisa dari Blu-ray tadi, ini juga bisa
Bluetooth, jadi Anda bisa mengatur musik dari sini, Anda juga bisa mengatur musik dari remote-nya juga, serta dia juga sudah bisa mirroring ya, pakai Miracast. Seperti yang ada di Toyota Alphard juga. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Ini apa? Saya lupa bilang, jendelanya nih naik turunnya nih halus sekali. Nah, ini ya, dengan naik footstep seperti ini kita bisa mengurangi gesekan celana kita ke jok mobilnya. Oke, saya akan atur posisi nyetir dulu. Walaupun posisi nyetir ya gak relevan lah di mobil ini, yang punya kan di belakang. Posisi nyetirnya ergonomis, setir bisa diatur tilt dan teleskopik, dan surprisingly kita bisa nyetel posisi itu juga agak rendah. Instrumen ini sudah full digital, begitu juga dengan entertainment systemnya, tapi ini entertainment system yang sama dengan Toyota yang lain. Sebenarnya agak sedikit mengecewakan di sini karena Anda bisa lihat ini sangat biasa gitu loh. Nggak ada gambar-gambar yang menarik atau font yang menarik di sini. Bahkan ketika kita mau mengatur apa ya, misalnya mengatur inilah setting gitu ya, setting juga biasa sekali di sini. Kita mau setting display gitu ya, ya udah cuman tulisan-tulisan biasa aja gitu, nggak ada. Sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ini layar, apalagi ini Century gitu, sebuah SUV yang super mewah gitu. Tapi ya udah, ini fungsional semua sama seperti Toyota. Transmisi juga sama seperti Toyota hybrid lainnya, jadi masuk kalau mau maju itu ke kanan dan ke belakang, kalau mau mundur ke kanan dan ke depan. Parkingnya pencet P. Tapi desain dashboardnya, ini mewah sekali. Lihat ini paduan antara kulit dengan soft material, kemudian ada brushed aluminium di sini, kemudian ada garis-garis khas Century di sini. Ada head-up display juga, dan sangat simple dan mewah. Setirnya nggak terlalu besar, setirnya jadi agak kecil, dan dia sudah pakai Toyota ini ya, Toyota Smart Sense, jadi sudah ada adaptive cruise control, lane keep assist, dan yang saya suka tidak ngikutin Toyota yang baru dengan tombol multifungsi di sini yang agak membingungkan. Di sini semua tombol ada assignmentnya masing-masing. Di sini juga ada driver monitoring system, artinya driver Anda akan diperingatkan ketika dia meleng matanya atau dia pegang handphone atau dia ngantuk gitu ya, nguap, dia akan memberi peringatan. Di sini ada cup holders 2, ada wireless charging, kemudian di sini juga lacinya bisa dibuka dari kanan dan kiri. Ini laci penyimpanan yang bisa Anda pakai buat menyimpan sesuatu lah, nggak terlalu besar. Di bawah sini juga ada laci, dan di sini banyak ini tombol-tombol yang berkaitan dengan kenyamanan penumpang belakang. Nah, di sini ada untuk mengatur posisi kursi ya, nih untuk majuin kursi kiri, untuk recliningin kursi penumpang. Jadi Anda walaupun bisa ngatur sendiri dari belakang, tapi kalau Anda terlalu malas, Pak tolong dong ini kursi kirinya majuin, bisa langsung dari sini, ada shortcutnya. Tahu banget Toyota bahwa pemiliknya itu ada di belakang kiri. Ada hill descent control, ada off-road mode, ada parkir otomatis, kemudian ada fungsi untuk mengembalikan posisi kursi belakang ke semula. Nah, di sini juga ini sih EV mode ya, karena dia plug-in hybrid, jadi kita bisa pakai mode EV saja. Yang lainnya nggak banyak yang aneh-aneh. Century SUV. Lihat ini logonya, logo Century di sini. Saya nggak akan sound check karena ya mobil ini tidak bersuara, bahkan mesin 3500 cc V6-nya itu sangat halus. Setiap kali nyala dan mati itu nggak kerasa getarannya sama sekali. Aduh, rasanya pengen deh bawa mobil ini di jalan, pengen ngerasain seperti apa sih nyamannya. Dan ya itu nggak mungkin karena mobil ini sudah terjual. Ya siapa tahu yang punya, kalau Anda mungkin yang punya, undang saya dong nyobain mobil ini. Banyak tombol-tombol yang mengingatkan kita bahwa ini tetap sebuah Toyota.
Tapi ya, lagi-lagi logo Century ini yang mengingatkan bahwa ini bukan Toyota sembarangan. Ini Toyota yang paling spesial. Dan lebih spesial lagi, dikabarkan oleh Evans Motor, mereka hanya bisa masukin satu. Dan kita juga nggak tahu apakah ada EU lain yang bisa memasukkan ini. Karena ini adalah unit yang sangat sulit untuk diimport ke Indonesia. Memiliki Toyota Century itu adalah seperti memiliki sebuah legenda. Legenda craftsmanship dari Jepang yang begitu hebat, yang dibuat hanya untuk dinikmati bangsanya sendiri. Century sedan dibuat untuk pasar Jepang. Century SUV juga dibuat untuk pasar Jepang. Oke, ada beberapa negara lain seperti Cina, mereka juga punya Century SUV versi di Cinanya, tapi Century itu bagaikan bangsa Jepang mengeluarkan keahlian terbaiknya untuk dinikmati oleh bangsanya sendiri, dan kita bisa menikmati itu karena ada unit yang bisa dimasukkan ke Indonesia. Century nggak butuh macam-macam, Century nggak butuh model yang keren, Century nggak butuh fitur yang modern. Century adalah sebuah nama yang sudah menjanjikan suatu hal yang istimewa ketika Anda berkendara dengan mobil ini. Sayangnya Anda tidak bisa melihat langsung mobil ini karena mobil ini setelah syuting langsung dibawa oleh pemiliknya. Tapi terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Evans Motor Official di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.